Kamu orang apa? Aku Melayu Pak Ustaz. Melayu mana? Melayu Riau. Jadi Batak, jadi Cino, jadi Melayu. Jadi Batak, jadi Cino, jadi Melayu. Kau? Aku Melayu Pak Ustaz. Menjadi Batak, jadi Cino, jadi Melayu ni takdir dipilihkan Allah atau kau milih sendiri? Aku milih Pak Ustaz. Jadi kau milih jadi Melayu ni? Oh tidak. Jadi kau tak bisa milih? Tidak. Siapa milih kan? Allah milih. Jadi kau jadi Melayu ni dipilihkan Allah. Iya. Berarti kau tak punya kuasa untuk milih? Tak bisa Pak Ustaz. Oke. Berarti suku tak bisa milih ya? Tak bisa. Oke. Sekarang agama. Agama Islam, agama tak Islam, agama tak Islam, agama tak Islam. Kau bisa memilih atau tak memilih? Gunakan telinga, dengar baik-baik, pandang mata, tengok baik-baik, gunakan akal, pikir baik-baik, gunakan hati, renang baik. Habis itu kau pilih antara tiga. Kau bisa memilih atau tak bisa milih? Bisa Pak Ustaz. Jadi kalau begitu agama itu milih atau tak milih? Milih Pak Ustaz. Kalau suku milih atau tak milih? Tak milih Pak Ustaz. Adakah cara berwuduk yang jika kita bersentuhan dengan istri tidak batal? Wuduk mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, air kepala sama air telinga lain. Air kepala lain, air telinga lain. Mazhab Syafi'i, asal 3 helai aja kena, sah. Ambil air, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Sudah bersisir, sudah rapi, mau pergi undangan, takut rusak. Apa? Ambil belakang segitu. Sah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, basahkan tangan nih, basah, ditarik dari depan ini ke belakang, maju lagi ke depan, masuk ke telinga. 1 kali. Mazhab Maliki. Kalau antum pakai wuduk pakai cara Maliki tadi, antum berwuduk dari rumah macam itu, tidak terkentut, bersentuhan dengan orang di hotel, selamat menempuh hidup baru, kena ujung jari perempuan tu, atau jumpa sama orang tersentuh, habis itu antum sholat zuhur di Masjid Ar-Rahman, sah. Karena cara wuduknya cara mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki tidak batal kalau tidak bernafsu. Mau kemana bang? Aku mau wuduk lagi. Tapi tadi abang cara wuduknya cara wuduk Maliki, tak batal lah. Aku bernafsu nengok pengantin tu tadi dia. Apa? Tak mahu. Sama aku kau tak berwuduk kata dia. Pengantin tu berwuduk, gatal kata dia. Karena istri suka bercanda. Setelah saya berwuduk, dia suka godain menyentuh saya, batal. Karena bini kau bercanda pasti kau bernafsu. Kenapa pula kalian bercanda masalah wuduk? Begitu banyak canda lain. Dari kecil anak sudah sholat jamaah, disekolahkan ke pesantren. Sekarang udah kuliah, bangun subuh pun susah. Seakan dia tak peduli dengan kewajiban sholat. Tiap malam begadang, dinasehati, marah. Apakah tanggung jawab kami sebagai orang tua sudah lepas? Tak lepas. Saya kalau membaca-baca begini, lama saya heran. Heran saya tuh kok bisa anak itu tak takut sama orang tuanya. Kok bisa dia tak takut? Karena kami dulu, kami laki-laki dua-dua. Saya, adik saya laki-laki. Tak ada perempuan. Tapi mak ni kalau udah bercakap takut kan. Tak pernah kami berani melawan. Kenapa tak berani? Karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil anak-anak itu dibiarkan. Tak bisa dia tiba-tiba kita marah udah besar, tak bisa. Kalau udah besar agak susah ya. Dari kecil itulah kita. Kami dulu asal diginikannya mata takut. Jadi cemana lah nih Pak Ustadz? Ya jaga-jaga aja lah. Cemana lagi? Tiap malam begadang, dinasehati marah. Pokoknya tak boleh berhenti. Makanya kalau bapaknya garang, ibunya diam. Kalau ibunya garang, bapaknya diam. Mesti ada yang garang. Kalau saya, mak saya garang. Kami takut kalau dia bercakap. Tak berani. Sampai tuanya tak berani. Maka heran saya kalau ada orang bisa melawan dia sama orang tuanya.
Berarti pernah dites-tesnya. Anak ini kan ngetes dia. Kalau ditesnya sekali, tes drive, tes dulu sekali. Kalau ditengoknya lemah kita, dicobanya lagi. Tapi kalau keras kita, jadi mesti keras. Jadi kalau sudah terjadi macam ini, pokoknya tidak berhenti bercakap. Kau jangan begadang, kau jangan gini, kau jangan. Tegas. Tegas. Tegas, konsisten. Kau kalau begadang, jangan kau balik ke rumah ni, tak aku kasih kau duit belanja. Tapi kalau udah bercakap begitu, jangan kasih lagi. Ini pergi dia merajuk 2 hari, baliklah nak. Asal udah ditesnya sekali, kalah kita, udah tahu dia. Lah kau, 2 hari kau tahan gitu kan. Kalau mak saya kalau udah tidak tu tidak. Kau kalau tak sembahyang, kalau sekali kau bertandang tidur, jangan kau balik lagi. Tak ada orang mati bawa anak. Itu cakap dia itu saya pegang. Tak ada orang mati bawa anak. Tak berani kan? Takut. Apa dibawakannya ke ustad, ke adik ustad? Ada dibawakannya cambuk? Tak ada cambuk. Pakai lidi? Tak ada pakai lidi. Pakai rotan? Tak ada pakai rotan. Terus parang panjang segini. Cemana lah mak kalau kami main biliar di situ, ada tempat biliar. Cemana lah mak kalau kami main biliar malam-malam mabuk kami situ. Aku bawakan. Oh enggak aku di atas meja biliar tuh. Mana berani kita? Betul kata orang. Di balik anak-anak itu ada ibu. Kalau ibunya tegas. Ibu kalau ibu termasuk orang yang lemah tak sanggup, serahkan ke ayah. Laki saya lebih lemah lagi Pak Ustaz. Payahlah. Musyawarah. Apakah ada perbedaan ketentuan dengan takdir? Takdir itu tak usah terlalu ribet jelimet antum mengkajinya. Ikuti aja macam mana hidup Nabi Muhammad. Karena kalau sibuk mengkaji takdir ini, Jabariyah begini, Qadariyah begini, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ribet antum. Menghafal istilahnya aja poning kepala antum. Masalah takdir ini ikuti aja macam mana Nabi melewati hidupnya. Nabi itu tahu tak dia tentang semua yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu? Tahu tak dia? Tahu kan? Dia kan udah naik ke atas. Naik dia, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi itu tahu. Tapi waktu perang Badar, coba tengok perang Badar. Macam mana dia, bagaimana dia berinteraksi dengan takdir. Berkemah di dekat tempat air. Kenapa berkemah dekat tempat air? Supaya pasukan musuh nanti kalah. Karena air sudah dikuasai. Satu poin. Pasukan berbaris disusun arah matahari terbit. Di mana matahari terbit? Sini. Di sini pasukan Nabi Muhammad. Baris di sini kata Nabi. Supaya apa? Supaya nanti matahari terbit dari sini, musuh dari sini. Silau musuh. 2-0 kalah. 3. Nabi mesti tahu musuhnya berapa. Supaya kita tahu kekuatan kita berapa musuh. Malam-malam datang tukang masak mengendap-endap mencuri air. Tangkap. Tanya, berapa pasukan kalian? Kata tukang masak, aku tak tahu. Aku bukan panglima perang, aku tukang masak ya. Nabi Siddiq amanah tabligh fatona. Berapa kambing kau masak? Berapa onta kau masak? Aku masak kambing sekian, onta sekian. Kalau begitu jumlah kambingnya, segitu jumlah ontanya, berarti sekian jumlah kalian. Tahu Nabi. 3-0. Nabi tahu berapa jumlah musuh. Nabi berkemah dekat air. Nabi berkemah tempat matahari terbit. Malam, besok mau perang hari Jumat. Malam 17 Ramadan, Nabi berdoa tangan ke atas sampai jatuh sorban. Tak ada Nabi tidur-tiduran. Waktu ditanya Abu Bakar, ya Rasulullah, gimana strategi kita? Menang kita ini. Tak usah kalian latihan-latihan. Tak usah latihan. Menang aja kita ini dah. Paham? Takdir itu serahkan urusan Allah. Kita berstrategi. Apa yang mesti kita lakukan berstrategi? Aku mesti selesai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6.
Di semester 6 aku mesti sudah masuk judul. Semua materiku habis, semester 8 aku tak masuk kuliah lagi, tinggal nunggu wisuda. Di semester 8 ini aku sudah berpikir tentang tesis S2, aku mesti daftar S2. Begitu. Saya, begitu sampai di Mesir udah main otak nih. Aku mesti S1. Saya tengok ada disertasi tebal. S2, tesis S2 orang Riau di Sudan. Nanti aku S2 ke Sudan. Pokoknya aku mesti selesai S1, S2, S3. Nanti aku bawa ijazah nih ke Brunei, ke Malaysia. Aku mesti jadi dosen. Berpikir begitu. Ini sekarang mengkaji masalah takdir sampai gitu gini segala macam, pas ditanya, apalah strategi kau masa depan? Serahkan pada Allah. Bukan begitu Nabi menjalani takdir. Kalau sudah disusun strategi sedemikian matang, kalah, baru berkata, ini adalah takdir qadarullah. Memasang takdir ini simpel saja. Antum nampak anak gadis, tapi antum tak mau buat dosa. Antum kuliah serius. Nantilah setelah selesai aku kuliah, setelah aku kerja, ada gaji cukup, tak menyusahkan orang tua, baru kupinang dia. Hilang sama orang tuanya, Pak, aku tak mau buat dosa, Pak. Nanti setelah aku kerja, aku datang meminang anak bapak ini. Satu strateginya semua. Ternyata setelah kerja, cincin udah cukup, biaya udah cukup. Begitu datang di situ, rupanya bapak sudah ngasih ke orang lain. Terus bagaimana sikap kita kepada Allah? Berarti Allah sudah menyiapkan perempuan yang lebih baik daripada itu. Hubungan kita dengan Allah ini cuma dua. Pertama, ridho. Kedua, husnuz. Itu cuma husnuz. Dulu Ustaz planning S1, aku mesti S1. Selesai S1, tahun 2098 berangkat ke Mesir. Tahun 2000 pergi haji, naik kapal laut. Sampai di Makkah berjumpa sama semua mahasiswa-mahasiswa. Otak ini mencari info S2. Yang mau dicari ini gratis dan bisa haji. Karena haji nanti sambil kerja dapat duit. Kau dari mana? Aku dari India. Cemana di India? India murah. Daging lembu, sapi, daging kerbau murah. Cocok nih India. Dan bahasa Inggris lancar. Everything tutorial. I tell you. Kelebihan India, biaya hidup murah, bahasa Inggris lancar, dan bisa bahasa Urdu. Kya hal hai? Tiket. Tapi tiket mahal kalau pergi haji. Ini untungnya, ini ruginya. Kau dari mana? Aku dari Sudan. Sudan murah naik kapal. Biaya hidup tak terlalu tinggi. Tapi cuacanya dua, panas dan panas sekali. Oh, positif. Catat. Sudan, ini kelebihan, ini kekurangan. Kau dari mana? Aku dari Irak, man. Kumpul semua kawan-kawan semua. Dari Irak, iya. Ada yang gratis sana. Universitas Saddam Hussein, gratis. Haji bisa tiap tahun. Haji tiap tahun, naik bis, murah. Mantap. Murah, naik bis, bisa haji tiap tahun. Bagus. Kalau gitu nanti tahun 2002 aku akan ke Baghdad. S1 Al-Azhar Kairo, S2 Baghdad, Universitas Saddam Hussein. Begitu saya tamat, dibom sama George Bush, rata Universitas Saddam Hussein. Qadarullah. Takdir Allah. Pikir otak ini, cemana supaya kuliah tak minta duit. Begitu memahami takdir itu. Yang penting aku mesti punya 3 ijazah. S1, S2, S3. Nanti 3 ijazah ini akan kubawa ke Brunei Darussalam, ke Malaysia. Aku mau jadi dosen di sana. Pasang di dinding kamar tuh tulis S1, S2, S3. Saya dulu tuh sekolah di Air Molek, cari nanti kawan saya yang sekelas sama satu tempat duduk. Buku-buku saya itu saya tulis Profesor Abdul Somad. Kata kawan saya sebangku tuh, Mat, ku minta sama kau, janganlah kau tulis lagi. Jangan kau tulis lagi. Kenapa? Saya bilang, aku takut kau gilo. Tak gila saya. Sehat saya sampai sekarang. Nanti pergi ke Air Molek, cari Madrasah Aliyah Nurul Falah. Mana asrama Ustaz Somad, cari mana kawan Ustaz sekelas yang sebangku dulu. Betul Ustaz itu menulis bukunya Profesor Abdul Somad. Tercapai? Alhamdulillah. Tak tercapai? Apakah tercapai yang macam Ustaz cita-citakan? Tidak. S1 dulu, S2 dulu, disuruh mak pulang.
Habis itu baru pergi pula S3. Sempat dulu masuk ke suku Talang Mamak, ke suku Akit, ke Bagan Benio. Ternyata rencana Allah jauh lebih indah. Coba kalau dulu macam rencana saya, S1, S2, S3, dosen. Cuman lah hidup saya sekarang? Rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, mati. Rencana Allah jauh lebih indah. Sekarang 6 bulan sekali saya kuliah umum. University Islam Melaka, University Malaysia Sabah, UMS, University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya tetap mengajar di kampus, tapi saya bisa masuk ke dalam Bagan Benio, bisa buat pondok pesantren dengan Ustadz Alnok, masuk ke suku Talang Mama, buat pondok lagi di Seberida. Lebih berwarna, lebih indah. Bisa tabligh akbar, bisa ke musola, bisa ke masjid, bisa endorse calon gubernur. Ternyata menurut Anda, kau cocoknya di sini, man. Coba antum bayangkan, andai saya cuman ngajar di kelas, kan mubazir suara saya ini. Kecuali saya memang orangnya tak berteriak. Pelajaran kita hari ini bagaimana kita. Nah, itu memang cocok di kelas. Kira-kira yang indah itu rencana saya atau rencana Allah? Rencana Allah jauh lebih indah. Tapi kita mesti punya rencana. Jangan nanti pas ditanya, apalah rencana kau? Rencana Allah jauh lebih indah. Kau buat dulu proposal kau. Baru nanti Allah juga punya rencana punya kau. Ketika tak sesuai rencana kau ini, ada rencana Allah yang jauh lebih indah. Itulah memahami takdir. Saya tak mau kalian sibuk menghafal ayat takdir, hadis takdir mubram, takdir muallaq, takdir. Paham aja tentang masalah takdir ini, beli kitab 50 Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Idrus Ramli. Ada contoh. Kirim ke grup. Di situ lengkap semua udah. Antum pahamnya? Menjalani takdir, jalani macam Nabi Muhammad SAW. Buat program, buat planning, tercapai, alhamdulillah. Tak tercapai, qadarullah. Hubungan kita dengan Allah dua. Pertama ridha, kedua husnuz. Kematian apakah ketentuan atau takdir? Ada tukang racun. Tukang racun meletakkan racun di ujung kelingking. Kelingking ini panjang. Itu makanya ditutup nih, supaya kalau ada yang berkelingking tak masuk ke dalam. Itu maka air minum itu tak boleh dibuka. Kalau dibuka air minum ini, disetiknya di sana, masuk ke dalam. Kalau udah masuk dia di dalam, racun itu di atas. Nah, maka diginikan jari kita tak nampak bayang-bayang. Masih nampak. Nampak bayang-bayang jari dia kan? Nampak kan? Tukang racun ini meracun 3 kali. Ku setik sekali, tak. Pas mau diminumnya, berbunyi handphonenya. Ya sebentar, tak jadi minum. Pasang 2 kali, tak. Tersenggol. Pasang 3 kali, tiba-tiba dia dipanggil orang ke meja lain, ditinggalkan. Berkumpul semua orang di dunia ini mau mematikan kau. Kalau tidak mati, kata Allah, tak mati. Kalau belum mati, tertulis di Lauhil Mahfuz takkan mati. Diminum baygon itu satu ini, terbuntang biji mata putih. Terbangun, tak mati. Dituangkan orang susu kaleng. Ini baygon. Coba antum tuangkan susu kaleng. Baygonnya tumpah, tinggal susu kaleng dalam kan. Kalau ada orang minum racun, antum tuangkan aja susu kental manis itu sebanyak-banyaknya, keluar lagi racun. Ada laki-laki minum racun, saking tak tahannya direpet bininya. Diminumnya baygon. Bininya tahu, dituangkannya susu kental manis, keluar balik. Begitu bangun disangkanya udah di surga sama malaikat, sama bidadari. Tengok, bininya juga lagi duluan. Alamak. Kalau tak mati kata Allah. Dia ambil tali, mau bunuh diri. Berat kali dia melompat. Bukan dia mati, tiang itu patah. Tak mati kata Allah. Ada takdir itu bisa memilih. Ada takdir tak bisa memilih. Saya baru pulang dari Rengat. Pas di Rengat itu ada anak kecil kelas 5 SD. Ustadz, agama itu takdir atau tidak? Terkejut. Kelas berapa kau? Kelas 5 SD.
Canggih-canggih anak sekarang. Saya kelas 5 SD itu tak tahu saya tentang agama, tentang takdir. Hebatlah anak. Kalau saya mau jawab iya atau tidak mudah aja. Tapi saya mau anak ini berpikir. Saya ambil gelas. Saya tanya sama dia. Kau dulu, kamu orang apa? Aku Melayu Pak Ustaz. Melayu mana? Melayu Riau. Jadi Batak, jadi Cino, jadi Melayu. Jadi Batak, jadi Cino, jadi Melayu. Kau? Aku Melayu Pak Ustaz. Menjadi Batak, jadi Cino, jadi Melayu ini takdir dipilihkan Allah atau kau milih sendiri? Aku milih Pak Ustaz. Jadi kau milih jadi Melayu nih? Oh tidak. Jadi kau tak bisa milih? Tidak. Siapa milihkan? Allah milihkan. Jadi kau jadi Melayu ini dipilihkan Allah. Iya. Berarti kau tak punya kuasa untuk milih? Tak bisa Pak Ustaz. Oke. Berarti suku tak bisa milih ya? Tak bisa. Oke. Sekarang agama. Agama Islam, agama tak Islam, agama tak Islam, agama tak Islam. Kau bisa memilih atau tak memilih? Gunakan telinga, dengar baik-baik, pandang mata, tengok baik-baik, gunakan akal, pikir baik-baik, gunakan hati, renung baik. Habis itu kau pilih antara tiga. Kau bisa memilih atau tak bisa milih? Bisa Pak Ustaz. Jadi kalau begitu agama itu milih atau tak milih? Milih Pak Ustaz. Kalau suku milih atau tak milih? Tak milih Pak Ustaz. Anaknya yang belum jawab, mak ayahnya mengangguk. Oh. Susah saya menjawab anak saya ini Pak Ustaz. Anak-anak itu jangan dijawab iya atau tidak. Biarkan dia menjawab sendiri. Kalau kebetulan dapat anak yang cerdas macam itu. Kalau tak dapat cerdas, paling minta es krim, lato-lato. Syukurlah, tak susah kali jawab. Mohon doanya semoga anak saya bisa masuk aliyah pesantren Ma'had Az-Zahra. Masukkan, ikuti pendaftaran untuk tahun ajaran 2020. Tengok infonya, jangan nanti udah terlambat baru menghubungi saya. Saya tak bisa ngasih syafaat. Siapapun yang datang, mau anak siapapun, saya bilang saya tak tahu. Saya sudah serahkan ke ustazah. Ikuti infonya, tengok pendaftarannya, ikuti tes. Mudah-mudahan lulus insyaallah. Bagaimana mengikuti imam yang kurang tepat bacaannya? Kenapa dia bisa jadi imam? Kenapa dia bisa jadi imam? Imam itu mesti fit and proper test. Imam Masjid Ibadur Rahman, masjid dekat almarhumah mak saya dulu, itu 2 orang. Mahasiswa UIN, satu dah tamat, bagus. Saya ketua masjid. Kalian di sini berganti-gantian. Jangan sampai Salafi maju, nanti diambilnya masjid nih. Sementara tak ada pilihan lain untuk jadi imam. Mana pun tak bisa. Mesti ada diangkat imam, dipilih imam. Jangan dibiarkan maju. Saya memiliki ipar pecandu obat terlarang, narkoba. Tahu saya pakai bahasa lembut-lembut. Ketahuan setelah nikah dengan saudara saya 3 bulan sesudah nikah. Ini pelajaran. Nanti kalau ada perempuan adik kalian, fit and proper test. Tes urin dulu. Sikapnya pun mulai kasar dan tak mau ibadah lagi. Apa sikap kami sebagai keluarga Pak Ustadz? Kirim S2 ke Bandung. Jangan malu. Bawakan, karena ini pecandu narkoba tak bisa diruqyah. Wah itu kabi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammin, tak bisa. Pecandu narkoba tak bisa dimarahi, dihamuk tak bisa. Dia mesti rehabilitasi. Sekolahkan S2 ke Bandung, namanya Badan Narkotika Nasional. Insya Allah 6 bulan sehat, pulang, jaga baik-baik. Karena mau dihamuk pun anak kita tak gadis lagi. Siap rupanya punya anak kemanakan jadi janda. Ada rupanya kawan kuliah dulu yang selalu menyanyikan lagu Kutunggu Jandamu. Kan tidak. Marah-marah rupanya selesai masalah. Kalau ku tahu kau dulu pecandu narkoba, tak ku terima kau. Balik rupanya anak kita jadi gadis lagi. Tidak menyelesaikan masalah mengamuk ini. Oh ngamuk kita sama dia. Orang akal dia udah kena. Nyanyi dia. Papa jangan marah, marah. Katanya apa tak mengamuk kita? Orang dia sakau. Kumpulkan duit sama keluarga dia, bersama-sama sembuhkan. Memang cakap saya ini banyak orang tak menerima, tapi beberapa tempat anak saya ini Pak Ustaz narkoba begini bono. Saya bilang kirim ke BNN. Oh Pak Ustaz ini malu lah kami. Kalian kalau dengar cakap aku. Setelah dikirim ke BNN, datang saya bertamu. Ustaz tadi yang gendong anak itu, itulah anak saya itu Ustaz.
Udah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dulu kau tak percaya. Sehat. Ikut cakap saya. Kirim ke BNN. Cari nomor BNN. Sehat insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.